Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Baik. Al-an nahnu min firqa asaniyah sanabhas fi hadha sabah wa bahsuna al-yawm ani ar-rawabit wa adau min hadhihi al-firqah hunaka Nadia Alfi, Elsi Amina, Mahlufia Hustina, Rintina Widyasari, Fia Makfirah, wa kadhalika Aminatus Sa'diyah. Mubasyaratan faqat wal'an nahtu ila mutakallim al-awwal yakni ila uhtina Rintina waktu ya. Tayyib. Wal'an sanabhas anil makna ar-rawabit. Ar-rawabit. Ma makna ar-rawabit? Tudkaru Karlina wa mangatur sinaga anna ar-rawabit wa juz'iyatun tustahdamu iwasilul kalimat ma'al kalimat awil ibarat ma'al ibarat awil jumalin ma'al jumalin awil faqrat ma'al faqrat. Al-ma'na huna yakni ar-rawabit. Ar-rawabit hada yakni konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi menurut Carlina dan Mangatur Sinaga menyatakan bahwa konjungsi adalah partikel yang dipergunakan untuk menggabungkan kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf. Wa kadalika qala Krida Laksana arwabit huwa fi'atun tu'malu ala tusi'il wahdatil ukhra fi bina'il iktiradi wa tuwasilu wihdataini au aksara fi bina'i daiman. Arwabit turbitul ajza'il kalamil mukafi'i awil ghairil mutakafi. Ada al-makna wal murad yakni menurut Krida Laksana, konjungsi itu adalah sebuah kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan yang lain dalam konstruksi hipotaksis dan selalu menghubungkan dua satuan lain atau lebih dalam konstruksinya. Konjungsi juga menghubungkan bagian-bagian ujaran yang setataran maupun yang tidak setataran. Bahasa halis yakni kola cair inna ada watur rawabit awil kalimat al-muwasilah hiya kalimat tustahdamu li rabtil kalimat bil kalimat awil jumali datal jumal awil jumalil ma'al jumal wakilahuma lahuma mauqi'un mutasawin au ghairi mutakafiin. Al-murad yakni cair mengatakan bahwa konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, ataupun kalimat dengan kalimat, baik yang mempunyai kedudukan sederajat atau setara maupun yang tidak setara. Baik. Ma anwa'uhu anwa'ul alaqati murtabita allati tatakawanu sarahatan min arba'ati anwa'in wa hiya ar-rabat al-idofi alaqatu idofah, ar-rabat istidraki alaqatu aksiyah, as-sababiyah alaqatu sabab wan natijah, war-rabi rabat az-zamaniyah alaqatu zamaniyah. Di pembagian konjungsi atau kata penghubung ini
secara eksplisit terdiri dari 4 macam, yaitu aditif atau hubungan penambahan, kontrastif, hubungan pertentangan atau perlawanan, kausalitas, hubungan sebab akibat, dan temporal atau hubungan waktu. Baik, Nasnanya, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi ar-rabit al-idhafi, yakni warabit yustaqdamu li rabti kalimatain aw jamal aw afkarin. Yakni dalam bahasa Indonesia itu konstruksi adjektif adalah penghubung yang digunakan untuk menghubungkan kode kata, kalimat ataupun klausa. Klausa ataupun ide-ide. Di sini ar-rabit al-idhafi itu mempunyai beberapa bagian. Yang pertama itu al-wawu. Al-wawu yakni yastakhdamu li rabti al-kalimati aw wal jamali wal faqarat. Yatimu astakhdamuhu fi ma bainal jamali. Yakni digunakan untuk menghubungkan kata, kalimat, klausa, dan paragraf. Contohnya itu zahaba al-qalbu wasari masuk, yang artinya Ali dan Soleh pergi ke pasar. Di sini kata penghubungnya yaitu wa. Ar-rabit al-idhafinya yaitu adalah wa. Selanjutnya al-wawu al-hal. Yubda'u al-syai'un ghairu mubashiri wa yata'abbiru jumlatun lafdiyah ila rabit al-kalimati wal jumali wa yumkinu istikhdamu al-idhafi li rabtil faqarat. Yakni memiliki hal yang tidak langsung dan diikuti oleh kalimat nominal atau kalimat verbal selain menghubungkan kata, klausa. Kalimat dapat digunakan untuk menghubungkan paragraf dan sering digunakan untuk memulai. Yang contohnya itu roja'a ila baladihi wa ma'ahu zawjatuhu al-jadidah. Yang di sini ar-rabit al-idhafinya itu ditandai dengan huruf wa, wawu hal, yang dimana setelah wawunya itu diikuti oleh kata ma'ahu yang itu menandakan hal. Yang ketiga yaitu thumma yumkinu istikhdam li rabbil jumlati, yakni dapat digunakan untuk menghubungkan dua kalimat. Contohnya sabartu ila sifri zulku al-qamar, yang di sini ditandai dengan thumma. Terus yang keempat ba'da dzalik yastakhdamu li'idhari anna al-ijra'at yasbiqu akhar, yakni digunakan untuk menunjukkan bahwa satu tindakan mendahului tindakan lainnya. Contohnya yaitu hadafna al-qamara wa sa'alna as'ilatan wa ba'da dzalika tawajjalna ila al-qat'ah. Sekian yang bisa saya jelaskan. Tayyib, nastamir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ar-rabit al-istidraji. Ma ma'ana ar-rabit al-istidraji? Wahia adawatu tufidu fi rabit bainal jamal wa tanzimu sadal ahdath fil faqrat min khilali rabit al-jamal ma'a ba'daha wa adhafatul ahdath taba'an. Jadi ar-rabit al-istidraji ini adalah suatu conjunction atau penghubung kata yang memiliki arti berlawanan. Maksudnya adalah antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua ini memiliki makna yang berlawanan, atau bisa disebut dengan tetapi. Contoh yang pertama adalah kata lakin atau lakinna. Dalam kata lakin atau lakinna ini juga kita harus bisa membedakan kapan kita menggunakan kata lakin dan kapan kita menggunakan kata lakinna. Biasanya kata lakin ini digunakan untuk harfu ataf, sedangkan kata lakinna ini
digunakan untuk akhwatu anna. Seperti contoh, hadara talibu ilal muhadarah lakinnahu lam yanjus tumarinu al-manziliyah. Nah, dalam kata ini atau dalam kalimat ini, antara kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua ini memiliki arti yang berlawanan. Hadara talibu ilal muhadarah, dia datang di kuliah. Di situ di tengah-tengah itu ada kata lakinna, tetapi lam yanjus tumarinu al-manziliyah, dia tidak mengerjakan tugas. Ini adalah dua fakta yang berbeda. Kalau dalam bahasa Inggris kita biasa menyebutnya dengan kata but. Oke, selanjutnya kata conjunction atau conjunction penghubung atau penghubung kata Arabit al-istidraki ini tidak hanya itu saja, tetapi juga ada baida anna, ala aksi dzalik, ala tafidu dzalik, ala sauti akhir. Seperti contoh, dzanantu annahu sayashmil fi imtihan lakinna ala aksa dzalik faqad najah. Dan juga kana al-jawu mumtiran wa baridan tufidu ala ma tuwaqi'u. Cuacanya hujan dan sejuk. Sebaliknya dengan apa yang terjadi. Ini misalkan mau menceritakan bahwa cuaca di luar itu sedang hujan. Tetapi di dalam ruangan atau di dalam suatu kelas, sebaliknya cuacanya itu terasa sangat panas. Gitu. Selanjutnya adalah min jihatin tsaniyah atau min jihatin ukhra. Dalam min jihatin tsaniyah ini bisa double, yaitu bisa dalam suatu kalimat menggunakan min jihatin tsaniyah atau juga menggunakan min jihatin ukhra. Seperti contoh, hadzal maktab wasiqah min nahiyah. طيب الآن سأشرح المادة التالية يعني الربط الزمني. الربط الزمني هو الربط يصل بين علامتين أو أكثر من النغمة نفسها لكي تجمع أزمنة العلامتين في زمن واحد ممتد. الربط الزمني dalam bahasa Indonesia yakni konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini merupakan kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua peristiwa yang berbeda dan memiliki keterkaitan dengan waktu. Al-misal, takhruju min madrasati askariyati qabla ayyaltahiqu bil jaish, yang artinya dia lulus dari sekolah militer sebelum dia bergabung dengan tentara. Pada kalimat ini yang termasuk konjungsi temporal yakni pada kata qoblaan yaitu sebelum. Konjungsi temporal pada kalimat ini terletak di tengah-tengah kalimat antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Contoh yang kedua yakni dakhala at-talamizu ila shafi indama daqal jarsu, yang artinya murid masuk kelas ketika bel berbunyi. Pada kalimat ini yang termasuk konjungsi temporal yakni pada kata indama yaitu ketika. Contoh yang ketiga yakni kuntu adrusu bainama kana akhi yal'ab, yang artinya saya sedang belajar sementara kakak saya sedang bermain. Pada kalimat ini yang termasuk konjungsi temporal yakni pada kata bainama yaitu sementara. Tayyib, wal'an nastamir ila as-sababiyah. As-sababiyah fil lughatil arabiyyah tu'abbiru alaqati baina sabab wan natijah. Tudhiru muwassilat sababil arabiyyah at-taliyah anna sababan wahidan tusabibu fi syai'in akhar. As-sababiyah atau konjungsi kausalitas dalam bahasa Arab itu mengungkapkan hubungan antara sebab dan akibat. Kata penghubung tersebut penyebab dalam bahasa Arab berikut ini menunjukkan bahwa satu hal yang menyebabkan hal lain terjadi. Al-misal yakni qarartu magadiral bilad bisababil jawil mumtiri daimah.
Saya memutuskan untuk meninggalkan negara ini disebabkan oleh udara yang hujan terus. Oleh udara atau keadaan yang hujan terus. Bisa babi hada isim jam'uhu yakni asbabun sababa yusabibu, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan selain sebab itu karena, cause. Al-misalul ukhra yakni yabki at-tiflu syadidan bisababi giyabi ummihi. Anak kecil itu menangis dengan sangat, dengan syadid, bisababi disebabkan oleh giyabi ummihi, ibunya itu hilang, dia kehilangan ibunya. Ar-rumus min hada rabat yakni bisa babi wa ba'da bisa babi hada labuda masdar. Summa al-kalimat qabla sabab yakni al-musabab, wal kalimat ba'da asbab hada an-natijah atau penyebabnya atau akibatnya. Bisa babi hada yustakmalu li kata bisa babi ini tuh digunakan untuk menjelaskan dari musabab sebelumnya di dalam satu kejadian. Selain bisa babi yakni hunaka li'anna hada bimakna dan oleh karena, wa li'anna hada satabhas ila uhtina Nadia Alfi. Tayyib nastamir wa li'anna. Ma makna li'anna? Apa sih arti li'anna itu? Sebenarnya li'anna memiliki arti seperti bisa babi, yaitu karena. Nah, namun jika bisa babi mempunyai rumus bisa babi plus masdar atau kata dasar, berbeda dengan li'anna. Li'anna memiliki rumus yaitu li'anna plus isim plus wasif, yaitu li'anna plus isim di sini menggunakan isim mansub, yaitu yang berakhiran fathah, plus kata sifat. Mislun limadza la tadhhabu ila madrasah li'anni maridun. Kenapa kamu tidak pergi ke sekolah? Karena saya sakit. Atau contoh yang lain, limadza tadhhabu ila madrasah bisayyarah. Kenapa pergi ke sekolah dengan mobil? Li'anna al-madrasata ba'idatun. Karena sekolahnya jauh. Nah, kata al-madrasata di sini sebagai isim mansub yang berakhiran fathah, al-madrasata. Sedangkan ba'idatun di sini sebagai kata sifat yang berarti jauh. Nah, li'anna ini juga bisa terletak sesudah kata kerja, seperti limadza kusirat qadamuka. Kenapa kakimu patah? Li'anni kuntu al-abul qurah. Li'anni kuntu al-abul qurah. Nah, kenapa kakimu patah? Karena saya kemarin bermain bola. Nah, kuntu di sini sebagai kata kerja, tetapi kata kerja bentuk lampau. Selanjutnya yaitu an-natijah. Natijah lidzalika yu'abbiru 'anil awaqibil fi'li. Natijah atau sebagai akibat yaitu mengungkapkan konsekuensi dari suatu tindakan. Adi'ila yu'abbiru 'anis sabab alladzi adi'ila ittakhadi ijra. Adi'ila
atau menyebabkan, yaitu mengungkapkan penyebab yang menyebabkan suatu tindakan. Nahwu natijah, kanat darsu mumti'an, lidzalika fahimtu ad-darsa jayyidan. Nahnu adiila, fatahtu mudlati wa rafa'tuha li'anna al-matar al-qawiyyu yahfil.